Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 akan mengulas sedikit tentang riwayat hidup Auguste Comte dan bagaimana pemikirannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Syafira Nugrahani dengan NIM 215211130. Yang kedua, saya sendiri, Fajar Sulistia Eka Wardana dengan NIM 215211136. Yang ketiga, Zulaikha Koyun Firdaureni dengan NIM 215211141. Yang keempat atau yang terakhir, Syafindra Akbar Rahmawan dengan NIM 215211144. Auguste Comte memiliki nama lengkap Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte, dilahirkan di Montpellier, Prancis Selatan pada 19 Januari 1798. Setelah bersekolah di sana, ia melanjutkan pelatihannya di École Polytechnique di Paris. Di Polytechnique École, Comte kemudian dikenal karena kesetiaannya pada cita-cita republik dan filosofi parsial. Pada tahun 1816, Politeknik tersebut ditutup karena reorganisasi. Comte meninggalkan École dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kedokteran Montpellier. Pada tahun 1817, ia menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henri de Rouvroy atau Comte Saint-Simon, yang kemudian membawa Comte masuk ke dalam lingkungan intelek. Pada tahun 1824, Comte meninggalkan Saint-Simon karena dia merasa bahwa adanya ketidakcocokan pada hubungan mereka. Pada tahun itu, Comte tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu meneliti tentang filosofi positivisme. Rencana tersebut dipublikasikan dengan nama Plan de Travaux Scientifiques Nécessaires pour réorganiser la société, atau rencana studi ilmiah untuk reorganisasi masyarakat, pada tahun 1882. Namun ia gagal mendapatkan posisi akademis yang menyebabkan penelitiannya menjadi terhambat. Ia kemudian menikahi seorang wanita bernama Caroline Massin, namun sayangnya ia bercerai dengan Massin pada tahun 1842 karena alasan yang belum diketahui. Saat-saat di antara pengerjaan kembali rencananya sampai pada perceraiannya, ia mempublikasikan bukunya yang berjudul Le Cours de Philosophie Positiviste, kursus tentang filsafat positif, yang diterbitkan dalam 6 jilid. Secara intelektual, kehidupan Comte dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap. Yang pertama, ketika dia bekerja dan bersahabat dengan Saint-Simon. Pada tahap ini, pemikirannya tentang sistem politik baru di mana fungsi pendeta abad pertengahan diganti ilmuwan dan fungsi tentara dialihkan kepada industri. Yang kedua, ketika dia telah menjalani proses pemulihan mental yang disebabkan kehidupan pribadinya yang tidak stabil, pada tahap inilah Comte melahirkan karya besarnya tentang filsafat positivisme yang ditulis pada 1830 sampai 1842. Yang ketiga, kehidupan intelektual Comte berlangsung ketika dia menulis System of Positive Polity antara 1851 sampai 1854. Tidak hanya dikenal sebagai filosof, Comte lebih dikenal sebagai praktisi ilmu sejarah dan pembela penerapan metode saintifik pada penjelasan dan prediksi tentang institusi dan perilaku sosial. Dia wafat di Paris pada tanggal 5 September 1857 dan dimakamkan di Cimetière du Père-Lachaise. Pemikiran filsafat Auguste Comte. Yang pertama, positivisme Auguste Comte. Positivisme diperkenalkan Auguste Comte 1798 sampai 1857 dan tertuang dalam karya utamanya. Auguste Comte adalah Cours de Philosophie Positive. Positivisme berasal dari kata positif
Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Positivisme bukanlah suatu aliran baru dalam filsafat, tetapi hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Artinya, positivisme menyempurnakan metode ilmiah, science method, dengan memasukkan pentingnya penelitian dan ukuran. Bagi Auguste Comte sendiri dalam karyanya, secara eksplisit menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian positif itu adalah pertama, sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang bersifat khayal. Maka pengertian positif pertama diartikan pensifatan sesuatu yang nyata. Yang kedua, sebagai lawan atau kebaikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang meragukan. Maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang pasti. Yang keempat, sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang sudah kabur. Maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang jelas atau tepat. Yang terakhir, sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang negatif. Maka pengertian positif dipergunakan untuk menunjukkan sifat pandangan filsafatnya yang selalu menuju ke arah penataan atau penertiban. Yang kedua, hukum 3 tahap atau law of three stage. Dalam filsafat positifisme, Auguste Comte dalam Cours de Philosophique Positive juga memaparkan 3 tahap perkembangan pemikiran manusia, yaitu pertama, tahap teologis atau fiktif, the theological or fictive, terjadi sebelum tahun 1300 Masehi, yaitu tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh suatu kekuatan yang berada di atas manusia. Tahap teologis dibagi menjadi 3 periode, yaitu fetishisme meyakini benda-benda dianggap berjiwa, politeisme meyakini manusia percaya pada dewa-dewa, dan monoteisme yakni manusia percaya pada satu Tuhan sebagai yang maha kuasa. Yang kedua, tahap metafisis atau abstrak, the metaphysical or abstract, terjadi antara tahun 1300 sampai 1800 Masehi. Pada tahap ini, manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Yang ketiga, tahap positif atau real positive of scientific terjadi setelah tahun 1800 Masehi, yaitu tahap di mana manusia mulai berpikir secara ilmiah. Metode positivisme Auguste Comte. Auguste Comte menggunakan metode pengamatan, percobaan dan perbandingan, kecuali dalam menghadapi fisika sosial yang tahap perkembangannya belum mencapai filsafat. Positif Comte menambahkan metode sejarah. Metode-metode yang diterapkan oleh Comte sebagai berikut: 1. Ilmu pasti atau matematika, 2. Ilmu perbintangan atau astronomi, 3. Ilmu alam atau fisika, 4. Ilmu kimia atau chemistry, 5. Ilmu hayat atau fisiologi atau biologi, 6. Fisika sosial atau sosiologi. Analisis epistemologis positivisme Auguste Comte. Dinyatakan bahwa dalam mengemukakan penggolongan tersebut, Comte berdiri di atas asas-asas berikut. 1. Semakin bertambah kompleks gejala-gejala itu, semakin banyak pengaruh dari luar, sehingga gejala-gejala itu semakin mudah berubah. 2. Semakin bertambah kompleks gejala-gejala itu, semakin kabur pengertian kita tentang gejala-gejala itu. 3. Semakin bertambah kompleks gejala-gejala itu, semakin banyak sarana yang diperlukan untuk menyelidiki gejala-gejala itu. Pandangan sejarahnya juga mengemukakan bahwa lahirnya ilmu pengetahuan dimaksudkan untuk penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ada. Bagi Comte, perkembangan ilmu pengetahuan tidak akan menuju ke dalam teori yang murni. Arti dan makna ilmu pengetahuan tetap bersifat pragmatik. Relevansi positivisme Auguste Comte bagi keilmuan Islam. Tidak bisa dielakkan cendekiawan muslim di abad modern seperti sekarang
tidak lepas dari keilmuan oleh para pemikir barat seperti Auguste Comte. Orang muslim dalam menemukan sintesa keilmuan pasti menggunakan teori-teori yang ditemukan oleh orang-orang barat, baik dalam keilmuan yang bersifat historis, sosial, keagamaan, budaya, dan lain sebagainya. Perlu adanya perenungan filsafati, artinya mengadakan refleksi untuk memahami sesuatu yang paling dasar, unsur atau syarat yang paling hakiki untuk dapat memahami semua fakta yang ada. Dengan melalui perenungan filsafati ini akan menyadari bahwa masyarakat muslim sebagai makhluk Tuhan memiliki hakikat monopluralis. Seorang muslim terbentuk dari faktor-faktor rohaniah, psikologi, dan fisiologis dalam lingkungan dan budaya Islam. Karena itu, seharusnya masyarakat muslim yang sejahtera jiwa raganya dari segi religius, kultural, sosial, dan biologi. Pola yang dilakukan oleh Comte bersifat progresif dan itu yang dilakukan oleh pemikiran Islam di era modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.